Pernah kebayang nggak? Ada semua candaan yang saking lucunya, tawanya itu seolah-olah nggak pernah mati. Nah, hari ini nih kita mau bahas satu kisah yang unik banget. Kisah tentang Nuaiman, salah satu sahabat Nabi yang super istimewa. Kenapa? Karena persahabatan mereka itu kuat banget, sampai-sampai leluconnya bisa menembus batas antara hidup dan mati. Coba deh kita pikirin bareng-barang pertanyaan ini. Emangnya bisa ya sebuah lelucon punya kekuatan sedahsyat itu, sampai gaungnya masih kedengeran bahkan setelah orangnya udah nggak ada? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita luar biasa yang bakal kita bedah bareng. Oke, buat cari tahu jawabannya, kita harus time travel sedikit nih. Kita mundur ke zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya di kota Madinah. Disinilah kita bakal ketemu sama tokoh utama kita, seseorang yang dapat julukan Sang Penghibur Nabi. Bayangin ya, di antara para sahabat Nabi yang luar biasa hebat, ada satu orang yang, beda aja gitu cara bersinarnya. Namanya Nuaiman. Beliau ini mungkin bukan panglima perang atau seorang pemikir ulung, tapi perannya buat Nabi, wah itu nggak ada tandingannya. Terus apa sih yang bikin Nuaiman ini spesial banget? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Nabi itu sayang banget sama beliau. Kenapa? Karena Nuaiman ini orang yang selalu bisa bikin Nabi tertawa lepas, apalagi pas lagi sedih atau banyak pikiran. Coba deh kita bayangin, di tengah beban dan tanggung jawab yang begitu besar sebagai seorang Nabi, punya teman yang bisa kasih hadiah tawa itu pasti berharga banget kan? Tapi ya namanya juga cerita kehidupan, selalu ada babak yang nggak bisa kita hindari. Suatu saat, tawa itu harus berhenti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari kisah ini. Sebuah momen yang lebih khusyuk, yaitu saat penantian di sisi makan. Dan hari itu pun tiba. Tawa itu benar-benar berhenti. Nuaiman, sosok yang selalu jadi penghibur hati Rasulullah, wafat. Kota Madinah pun rasanya kehilangan sebagian cahayanya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Rasulullah sendiri loh yang turun tangan mengurus jenazah sahabat kesayangannya ini. Mulai dari memandikan, mengkafani, sampai memakamkan. Tapi ada yang aneh. Setelah semua selesai dan para sahabat lain pulang, Rasulullah justru nggak kemana-mana. Beliau tetap di sana, sendirian di samping makam. Bikin sahabat lain bingung kan? Ngapain coba? Ternyata, beliau lagi nungguin sesuatu yang sangat-sangat personal dan luar biasa. Beliau pengen dengar langsung jawaban terakhir dari Nuaiman. Oke, sekarang kita sampai di puncak ceritanya. Ini adalah momen intinya. Sebuah dialog yang nggak bisa didengar telinga biasa, terjadi di alam kubur, dan hanya bisa ditangkap oleh hati seorang nabi. Inilah dia, jawaban untuk malaikat. Jadi, di dalam kesunyian alam kubur, Nuaiman ternyata nggak sendirian. Datanglah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Tugas mereka jelas, menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting yang bakal menentukan nasib setiap orang. Pertanyaan pertama pun dilontarkan dengan suara yang pastinya penuh wibawa. Siapa Tuhanmu? Dan tanpa ragu sedikit pun, Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah. Jawaban yang lugas, jawaban yang benar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Malaikat bertanya, siapa nabimu? Mereka tanya sekali, tanya lagi, menunggu jawaban. Tapi, disinilah kejadian yang nggak disangka-sangka terjadi. Nuaiman diam, hening. Pertanyaan yang sama diulang lagi, tapi Nuaiman tetap nggak jawab. Aneh kan? Setelah didesak terus, akhirnya Nuaiman ngomong juga. Tapi jawabannya benar-benar Nuaiman banget. Dengan nada yang khas, seolah bercanda, beliau malah berbisik. Jangan kenceng-kenceng, orang yang kalian tanyain itu masih ada di atas sana loh. Maksudnya, ya tentu saja Rasulullah yang lagi nungguin di atas makamnya. Dan coba bayangkan, di atas sana, di tengah heningnya kuburan, Rasulullah yang dengan izin Allah bisa mendengar semua itu, tersenyum. Senyum yang hangat, senyum yang sama seperti yang selalu dihadirkan Nuaiman semasa hidupnya. Bahkan setelah tiada, di momen yang paling genting sekalipun, Nuaiman masih sempat-sempatnya ngasih satu hadiah terakhir buat nabinya. Sebuah senyuman. Ini bukti kalau persahabatan sejati itu benar-benar gak bisa dipisahkan oleh apapun, bahkan oleh kematian sekalipun.